Cerita Raffi Ahmad marah sampai bawa Rafathar ke panti asuhan. Waktu itu pernah gue bawa, sengaja gue bawa panti asuhan. Gue karena dia ngelawan terus sama ibunya, gue sampai waktu itu gimana, akhirnya gue yang bilang, udah gue telepon temen gue yang punya salah satu panti asuhan, izin gue mau ke sana, nggak apa-apa. Gue bilang kalau mau ditaruh sehari atau mau ditaruh besok nggak apa-apa. Gue langsung marahin Rafathar, gue bilang nggak marah banget. Sen Rafathar tahu nggak, banyak orang nggak punya ibu. Rafathar itu punya ibu, masa dimarah-marahin, sama Rafathar dibentak, dimarah-marahin. Itu ibu kamu sendiri. Banyak orang yang nggak punya anak-anak yang nggak punya ibu, yang tinggalnya itu mereka lebih susah dari Rafathar. Rafathar itu harusnya bersyukur, bla bla bla. Wah dia gini-gini, nggak bisa. Papa sama mama, papa ini udah marah banget sama Rafathar. Sekarang Rafathar ikut sama papa, Lala bawa itu baju Rafathar. Wah kemana pak? Dia udah panik tuh. Gue langsung bawa dia ke panti asuhan. Gue sengaja tuh gue tes mentalnya dulu, nggak langsung dimasukin. Gue sengaja sama dia, gue berdua sama dia sholat dulu, kan banyak tuh anak-anak panti sholat. Jadi dia berpikir tuh, oh mungkin sengaja nggak gue langsung masukin, biar dia ngeliat dulu, maju dulu, terus ngeliat dulu kamar-kamar ini kamar. Jadi itu masih kayak, ini gue mau dimasukin gak ya? Jadi dia ngeliat tuh, gue muter ke setiap panti lantai 1. Ini tempat ini ada anak baca buku, ada anak ngaji, ada anak. Ini pak, ini semuanya nggak ada mama papanya, nggak ada. Ini terus ada ininya. Iya ini kamarnya ini, masuk ke kamar mandi, tahu sendiri dong kamar mandi di sana. Ngeliat dia kamar mandinya, ngeliat dia ininya. Wah gue mainin mentalnya gitu, sengaja tuh. Habis gitu dia masih geter ketakutan ya. Oh dia bergetar? Dia bergetar juga, dia bergetar yang tadi gitu. Habis gitu kan dia juga bingung kan, anak-anak di sana sama si apa kayak ustadz-ustadznya gitu kan, orang-orang baru semua. Dia nggak mau gitu. Akhirnya udah Rafathar, papa pulang, Rafathar di sini dulu seminggu. Wah dia nangis kejar. Ingat ya Rafathar ya, ini Rafathar supaya Rafathar tuh tahu gimana Rafathar bersyukur punya orang tua. Sama ini nih, emang Rafathar nih kali nih Pak Ustadz aja dulu doa-doa yang baik supaya wah dia ini pesantren. Jadi pesantren masuk tuh. Wah, udah papa pulang dulu. Gue pulang saat gue nunggu dulu nih sejam nih kan. Nunggu dulu, dia tadinya diem aja gini. Habis 1 jam kemudian dia udah mulai bergaul, udah mulai main-main, udah happy dia. Malah zaman di situ. Dia senang banget. Terus dia akhirnya mau tinggal di situ. Enggak, akhirnya gue diemin dulu, gue cabut dulu, gue nelpon Pak Ustadz. Rafathar nangis, enggak ini dia malah. Oh berarti dia adaptasi bagus. Dia adaptasinya bagus. Adaptasinya bagus. Ternyata yang gue dapet itu nilainya si Rafathar itu memang mirip gue. Dia selalu berani attack sama orang yang udah deket banget. Sama ibunya pasti. Sama Lala tuh mbaknya, dia berani. Kalau sama gue masih enggak. Sama orang dia mirip sama gue gitu. Jadi dia juga tipikal orang yang kalau misalnya diminta sesuatu dia nggak bisa nolak gitu. Enggak, kalau sama orang beda. Dia beda dong. Beda. Iya kan saya awal memperhatikan. Iya. Kalau Rafathar enggak, dia maksudnya dia nggak mau, tapi nggak marah gitu. Nggak mau, tapi dia ngotot, dibilang nggak mau. Cuman dia berani attack itu sama yang ibunya sama si Lala doang, berani marah. Cuman kayak gitu yang selalu. Ya gue mungkin juga gue nggak pernah ngajarin Rafathar matematika, gue nggak pernah ngajarin Rafathar bahasa Inggris. Nggak harus, tapi gue selalu kalau setiap kali bini gue udah ngomong di telinga gue, Pah ini si Rafathar gini deh. Udah gue tuh langsung masuk dengan cara gue, tapi gue nggak boleh Rafathar tuh jadi takut sama gue. Segan ya, cuman seenggaknya dia tuh selalu kalau ditanya, coba tanya Rafathar, siapa idolanya, siapa jagoannya, dia selalu bilang papa. Mau jadi apa? Papa. Dia selalu bilang gitu. Tanpa gue doktrin ya. Karena lu bisa ngajak dia ngobrol dan dapetin hatinya. Tanpa gue doktrin dia selalu ngomong. Dia mau jadi siapa? Siapa yang is the best? Top mantap is the best siapa? Papa. Iya. Selalu dibilang kayak begitu. Iya, bisa bicara heart to heart. Itu kan jarang ada bapak kayak gitu. Bisa bicara heart to heart. Nah sekarang kan karena Rafathar ini banyak mirip sama lo, ada satu pertanyaan muncul di kepala gue. Apa yang lu tidak mau Rafathar lakukan, jangan sampai dia melangkah ke sana. Ketika nanti dia sudah besar, bercermin dari perjalanan hidup lo. Ya, kalau Rafathar satu lah, pastinya gue nggak pengen dia nomor 1 kejujuran nomor 1. Yang kedua juga. Gue nggak mau dia jadi pembohong. Jelas, gue nggak mau memang kejujuran. Gue gini-gini. Ini gue ulangin ya, bercermin dari diri lo. Gue segini-gini jujur tapi Iya makanya. Ke cewek enggak ya. Tapi ke kehidupan gue jujur maksudnya gue begini-begini nih nggak pernah lah maksudnya. Nggak pernah nyatut duit gitu, nggak pernah gua.
Iya, iya, Kalau iya. itu. Cuman Oke. kalau Jujur masalah ya. cewek, iya, gue jujur. Jujur ya. Lu nggak mau Rafathar jadi playboy? Kalau jadi playboy nggak apa-apa. Maksudnya kalau menurut gua, playboy itu bukan satu jelek sebenarnya. Bukan. Bukan. Kecuali dia jadi pembohong, amit-amit pembunuh. Apa itu gua nggak mau banget tuh kayak begitu-begitulah. Berarti dia boleh jadi pembohong hanya sama cewek berarti. Bukan, maksudnya ke cewek itu kan ada white lies, bro. Oh, White lies. Tetap aja bohong. Iya, makanya kan ada suatu hal yang memang white lies itu Iya. sering gue lakukan. Iya. Bukannya bohong, tapi jujur yang ketunda misalnya. Asik. Misalnya, bro. Lu atur deh. Iya, misalnya. Gue udah gak percaya begitu. Gue udah gak percaya. Cuman- Makanan begitu gak gue makan lagi.